Mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong, memang telah bebas dari jeratan kasus korupsi impor gula berkat abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Abolisi merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Tom Lembong resmi bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025, kemarin, tepatnya sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Namun, kebebasan yang Tom Lembong dapatkan, tak menghentikan langkahnya untuk mencari keadilan. Setelah bebas, pihak Tom Lembong melakukan langkah cepat untuk melaporkan majelis hakim yang menangani kasus korupsi impor gula. Setidaknya ada 3 hakim yang dilaporkan, di antaranya Denny Arsan Fatrika, Ketua Majelis, Jabatan, Hakim Madya Utama. Purwanto S. Abdullah, Hakim Anggota, Jabatan, Hakim Madya Muda. Alvis Setiawan, Hakim Anggota Ad Hoc, Jabatan, Hakim Ad Hoc Tipikor. Menurut kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, aksi melaporkan hakim-hakim yang menangani kasus impor gula ini sebenarnya sudah pernah dilakukan beberapa kali. Sebelumnya, setiap pihak Tom Lembong menemukan adanya kejanggalan dalam penanganan kasus atau proses persidangan, mereka pasti membuat laporan ke Komisi Yudisial, KY, atau Mahkamah Agung, MA. Kini, setelah Tom Lembong bebas, tim kuasa hukum pun melengkapi laporan tersebut dan kembali melaporkan majelis hakim ke KY dan MA. Kami melaporkan hakim-hakim yang menangani perkara Tom Lembong ini, sebenarnya sudah beberapa kali. Jadi setiap ada kejanggalan dalam proses persidangan itu kami buat laporan, baik ke Komisi Yudisial maupun ke Mahkamah Agung. Tapi hari ini kami melengkapi semua laporan tersebut, karena sudah ada putusannya, sekalian kami lengkapi laporan tersebut. Laporan hari ini ke KY dan ke MA selaku hakim pengawasnya, kepala badan pengawasnya, kata Ari dalam program Kompas Petang, Kompas TV, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Tak cukup dengan melaporkan majelis hakim ke KY dan MA, pihak Tom Lembong juga melaporkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, ke Ombudsman. BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan keuangan negara, daerah dan pembangunan nasional. Sementara, Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, terutama yang dilakukan oleh pemerintah dan badan publik lainnya. Ombudsman bertindak sebagai lembaga independen yang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang buruk atau tidak sesuai dengan aturan. Pelaporan BPKP kepada Ombudsman ini dilakukan pihak Tom Lembong karena mereka menilai tim audit BPKP yang melakukan audit keuangan kasus impor gula ini tak profesional. Selain itu juga kami juga membuat laporan ke Ombudsman. Kami melaporkan BPKP karena kami melihat bahwa tim audit BPKP yang ditugaskan untuk mengaudit kasus ini tidak profesional. Itu yang kita laporkan, terang Ari. Tim kuasa hukum mantan Mendak Tom Lembong resmi melaporkan jajaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat Kema. Menurut anggota tim kuasa hukum Tom Lembong Zaid Musafi, pelaporan pihaknya kepada MA bertujuan untuk evaluasi terhadap kinerja para majelis hakim ke depannya. Pasalnya, selama persidangan kasus dugaan korupsi impor gula berlangsung, dirinya menyebut tidak pernah ada bukti kalau Tom Lembong melakukan perbuatan yang merugikan negara. Terlebih saat ini, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan abolisi terhadap kliennya tersebut. Dia, tim Lembong, ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya, kata Zaid saat ditemui usai memberikan laporan kepada MA, di Gedung Mahkamah Agung RI, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi, sambung Zaid. Lebih lanjut, Zaid menyatakan, dengan adanya pelaporan terhadap jajaran majelis hakim ini juga diinginkan Tom agar ke depan tidak ada lagi warga negara Indonesia yang merasakan seperti dirinya. Kata Zaid,
kliennya tersebut sudah dipastikan mendapat kriminalisasi atas perkara yang menjalani proses hukum dan mendekam di tahanan selama 9 bulan lebih. Jadi ke depan sistem hukum kita semakin baik, aparat penegak hukum kita dalam proses penegakan hukum semakin baik agar tidak ada lagi orang yang merasakan atau mengalami seperti dirinya, kata dia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.